Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Berpacaran, mari kita berdoa. Boleh berdoa dipimpin topeng. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Dan hari ini Bapak absen Ya, kerja. Pak. Irfan Yunianto, Saya, Pak. Topeng Hidayat. Hadir, Pak. Oh, hadir semua ya. Ya, Ya. Pak. Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur cerita rakyat. Nah, sebelum ke unsur-unsur cerita rakyat, siapa yang pernah mendengarkan cerita rakyat Maling Kuda? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya di Pak. Kamu ada. Oh, sebagian mah ada ya. Ya, Pak. Dari Padang ya, Pak ya? Wah, minta Mas Oke. Topeng. Cerita tersebut dari masyarakat Padang di Sumatera Barat. Nah, ya, Pak. Selain cerita rakyat Maling Kuda tersebut, siapa yang pernah dengar cerita rakyat Timun Emas? Saya, Pak. Saya, Pak. Belum, Pak. Saya belum pernah, Pak. Belum pernah. Kita kan Mas Topeng. Belum di Jawa Tengah. Ya. Kedua cerita tersebut itu berjenis cerita rakyat. Untuk mengetahui unsur-unsur cerita rakyat, Bapak ini punya kartu ajaib. Ya, kartu ajaib. Kartu ajaib ini dapat memberitahu kamu tentang unsur-unsur cerita rakyat. Ya. Ini nanti Bapak bagikan kartu dengan lembar kerja siswanya. Ini Bapak bagikan. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya. Kalian sudah dapatkan kartu dan lembar kerja siswa kan? Sudah. Nanti mengerjakan lembar kerja siswa dengan bantuan kartu tersebut. Sebelum kalian mengerjakan, Bapak dengarkan dulu ini cerita rakyat yang di daerah kita, yaitu dengarkan dulu ya. Ya, Pak. Ada gambarnya enggak, Pak? Tidak ada, cuma Baginda Budisan, cerita dari desa Dipono, kecamatan Cipulau, Kudus. Pada bulan Ramadan, tepatnya pada waktu malam menuju Quran, Sunan Muria akan bersilaturahmi di kediaman sahabatnya yang bernama Mbak Dedo untuk membaca Al-Quran bersama. Dalam perjalanannya, Sunan Muria melihat orang sedang bekerja mengambil ubin padi di sawah. Walau nanti sudah malam. Loh, malam minggu engkau tidak membaca Al-Quran, malah bisa berendam seperti bulus aja. Sunan Muria heran. Akibat perkataan itu, orang yang sedang mengambil bibit padi seketika berubah menjadi bulus. Karena Mbak Dada menunggu kedatangan Sunan Muria melihat kejadian tersebut, ia pun segera mendekati Sunan Muria. Maafkan mereka, Kanjeng Sunan. Mereka adalah santriku. Tolong kembalikan lagi mereka menjadi manusia, dan mereka tidak akan melakukannya lagi. Mbah Dada meminta maaf. Karena kejadian tersebut sudah terjadi, maka Sunan Muria menjawab, "Aku maafkan mereka.
Tetapi yang dapat merubah mereka hanyalah kehendak Allah SWT. Kemudian Sunan Muria langsung menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu keluar mata air atau sumber, sehingga tempat itu diberi nama Tugu Sumber, dan tongkatnya berubah menjadi pohon yang diberi nama Pohon Tambo Ati. Setelah menancapkan tongkat ke tanah, Sunan Muria berkata, "Besok anak cucu kalian akan menghormatimu setiap 1 minggu setelah hari raya pada bulan Syawal." Sampai sekarang, tiap upatan tempat tersebut ramai dikunjungi orang untuk berziarah dan juga melihat bulus. Tradisi ini sekarang masih ada dan terkenal dengan nama bulusan. Ya, cukup. Sekarang kalian bisa mengerjakan dengan saling berbagi, menukarkan informasi yang di kartu yang kalian dapat dengan temannya. Yuk dikerjakan. Sudah ini. Sudah cukup kalian menyelesaikannya, ya kan? Atau Wiron, Pak? Oh, jangan, tidak baik itu. Sekarang, ayo mari kita bahas apa yang kalian kerjakan. Judul cerita, ya. Judul cerita itu tadi apa? Lalu judul ceritanya tadi asal mula bisa. Ada judul, pertama ada judul, yang kedua tema. Temanya tentang apa? Coba yang dapat tema tadi kartunya. Tema siapa yang dapat tema? Tema itu gagasan atau ide pokok atau coba untuk cerita. Temanya. Tadi temanya apa? Kebudayaan. Bedanya betul, bisa. Sudah cukup. Ya, tema. Ya, tokoh-tokoh yang ada di cerita. Dodo. Lalu Mustafa, selain Mbak Dodo sama Sunan Muria, apanya? Selanjutnya yaitu watak tokoh. Siapa? Ya. Yang Coba silakan berdiri. Siapa? Wataknya Mbak Dodo, Sunan Muria, sama santrinya. Coba wataknya bagaimana? Mbak Dodo Jangan ketawa. baik, bijaksana. Bijaksana kok. Sunan Muria bijaksana. Para Santrinya. Dodo tentunya apaan? Santrinya tidak taat. tidak tahu. Tidak taat peraturan. Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Belajar ya. Malam-malam ya. Tidak taat pribadi, Pak. Ya, cukup, terima kasih kita sekali. Sekarang untuk latar. Ya, tentang latar. Tadi latarnya ada di mana saja? Latar apa kalau di Jawa? Kalau latar waktunya? Malam hari. Pintar semua. Pasti, Pak. Yang terakhir ini tentang amanah. Siapa yang ingin menyampaikan amanah dari cerita tadi? Anas.
Oke Pak. Siapa yang mau? Gak jadi Pak. Saya lupa ya Pak. Harus Pak. Dulu. Ayo, siapa ayo? Anas. Amanat dari cerita tadi. Apa dari cerita tadi ya Pak? Menurut saya amanatnya ya Pak, harus taat terhadap peraturan Pak. Oh iya, Iya. kan kalau bekerja itu jangan apa Udah Pak. Tuh. harus tahu waktu. Waktu. Selanjutnya ya itu amanatnya. Selain itu ada lagi jagalah perkataan kalian. Karena ucapan adalah doa Pak. Dan cukup kalian mengenal tentang cerita rakyat. Sekarang kalian mengerjakan evaluasi. Nanti Bapak dengarkan cerita lagi. Iya. Sudah dapat soalnya masing-masing? Sudah. Bapak dengarkan ya cerita satu lagi. Ya. Mitos Ubi Cokro, cerita berasal dari kisah Sita Kudus. Dahulu kala, pada suatu hari, Basukri bersama putranya melakukan sebuah perjalanan ke rumah Sunan Muria yang ada di daerah Colok. Mereka ingin mengaji di tempat Sunan Muria. Karena belum ada kendaraan, maka waktu itu mereka pergi ke rumah Sunan Muria dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan, anak Basukri menangis karena kelaparan. Ayah, perutku lapar. Rintih anak Basukri. Sedangkan Basukri tidak membawa bekal. Basukri pun tidak tega melihat anaknya yang merintih kesakitan karena kelaparan. Kemudian Basukri mengambil sebuah batu dan membungkus batu tersebut dengan sebuah serbet yang dibawanya. Nah, di dalam bungkusan ini ada makanan. Tapi jangan kamu buka dulu sampai di rumah Sunan Muria, ujuk Basukri. Wah, siap ya. Bungkusan ini tidak akan aku buka sebelum sampai rumahnya Sunan Muria. Anak Basukri kembali bersemangat. Padahal yang dilakukan Basukri ini untuk mengelabui putranya dan agar putranya tersebut berhenti menangis. Usaha Basukri pun berhasil. Putra beliau akhirnya berhenti menangis karena percaya bahwa bungkusan yang diberikan ayahnya itu adalah makanan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke rumah Sunan Muria. Sepanjang perjalanan, putra Basukri tidak merintih kelaparan lagi, bahkan menjadi lebih bersemangat karena ia ingin cepat-cepat sampai ke rumah Sunan Muria dan memakan makanan dalam bungkusan yang dibawa itu. Sampai di rumah Sunan Muria, putra Basukri pun cepat-cepat membuka bungkusan yang dibawa sepanjang perjalanan tadi. Dan ajaibnya, saat batu yang telah dibungkus serbet dibuka oleh anak Basukri, ternyata batu tersebut berubah menjadi ganyong atau yang sekarang sering disebut dengan cangklong. Sudah jawab, sekarang kalian mengerjakan tugas terakhir itu. Jawab dulu ya. Ya nyom. Anjang masih mau. Ya cukup. Belum kok, Pak. Jawab belum? Dijelasin Belum. lagi ya. Meniru dong, Pe. Pak, pikiran, Pak. Enggak, Pak. Kontak, Pak, dia, Pak. Kamu ngerjain sendiri kok. Ini kamu ini.
Bisa Pak. Ya. Sekarang dikumpulkan mana? Pak. Ini setelah kalian mengerjakan evaluasi, tadi kita belajar tentang apa anak-anak? Cerita Apa? Yang apa? Mas cerita Pak. cerita Cerita. Ya Pak. Ya. Unsur-unsur cerita rakyat. Unsur-unsur cerita rakyat itu ada apa aja? Cukup pembelajaran tadi. Sekarang Bapak beri PA. PA-nya tentang carilah unsur-unsur cerita rakyat yang ada di desa kalian. Ya, Pak. Besok kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, tentang puisi. Nah, coba doa dipimpin dengan oleh Mas Bapak. Untuk sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.